Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab oleh pertanyaan Buno. Buno nal heboh cara yang kali kita baca kitab tentang wate mustajabah doa dan tentang ingin bangun waktu jam yang ditentukan atau yang direncanakan. Persoalan yang pertama yang dibaca akhir daripada surat Al-Kahfi mulai innalladzina amanu berakhir dengan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, itu berkaitan dengan jam mustajabah, bukan jam yang kita tujukan. Bila kita bacanya dengan hati ikhlas, pupuh getanya jaga nyaknya jam mustajabah gunau. Seperti di luar daripada jam yang kita rencanakan, jam berapa kita bangun. Kemudian ingin bangun pada jam yang dimaksud, maka dilanjut dengan sambungan doa yang tadi. Yang jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi dia tanya ingin tenek budah bak jam sekian itu yang maksud, lanjut doa guna. Allahumma aikiduni fi saati kaza wa kaza, dan sambungan tabuno dalam riwayat yang lain. Sedangkan yang tabuno hana talanjutnya nyan jaga katanya bak wate mustajabah, nyan kenyan wate mustajabah ji wate kajaga. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang nazar. Nazar dalam bahasa yang lain disebut kaui bahasa Aceh. Pada perbuatan yang tidak diwajibkan oleh Allah, lalu kita berjanji apabila sampai sesuatu hajat maka akan kita kerjakan. Yang tidak boleh kita bernazar pada yang sudah diwajib oleh Allah. Contoh salat 5 waktu sudah wajib, lalu bernazar, ya Allah, jika engkau perkenankan hajatku fulan, maka wajib atasku salat 5 waktu. Yang haji karenanya syata akan wajib oleh Allah di luar yang diwajib oleh Allah. Pada perbuatan yang tidak diwajib, pada perbuatan yang sunat, lalu kita wajibkan dengan nazar, boleh. Apabila hajat sudah sampai, menantunya selamat, cucunya selamat, disembelih seekor kambing pada kuburan Syah Kuala. Maka setelah selesai hajat sampai, menantunya cucunya selamat, berarti kita sudah wajib untuk ditepati janji kalimat kaui. Apabila hana sempat tak puput li katanya, nya wajib dipelih oleh anak-anak dia atau ahli waris, nyan ka wajib. Dan nazar berkaitan dengan hak manusia tidak boleh dipindah kepada tempat yang lain. Contoh hak manusia bernazar disembelih kambing di satu tempat, maka penduduk atau masyarakat yang seputarnya yang berhak makan kambing tersebut. Kalau dibawa pindah ke tempat yang lain, namanya untuk membawa hak orang ke tempat yang lain, nyahjir. Kampung nyahjir. Karena yang hak pajuh adalah huri tempat sinan dan seputarannya. Tapi itu lain nyahjir karena kata buklung hak manusia atau tempat lain. Kalau berkaitan dengan hak Allah boleh. Contoh hak Allah, nazar dengan salat. Salat sunat 2 rakaat di masjid pula. Ternyata tidak mampu dia pergi ke masjid tersebut, boleh dikerjakan salat itu di masjid yang lain. Karena itu kemana-mana berkaitan dengan hak Allah. Tidak urung ke mkaui semayang sunat bak masjid raya Banda Aceh. Kebulan gaya kahan apeng. Usapak lepeng pah ni jak kali boleh lain urung butuh. Nah kena kahfib gede. Apakah boleh di tempat yang lain? Boleh. Kenapa boleh dipindah? Itu berkaitan dengan hak Allah. Ada perlu di masjid Kuala Merisi pijit. Karena agaknya hana mampu bijak gede. Tapi yang menyangkut dengan hak manusia buno, kanduri buno, nya hanya pindah lain, hak orang sinan, dosa ada pelung lain.
Kajilah. Yang ketiga, kenapa tidak disebut tambahan tadi berwuduk terlebih dahulu, kemudian salat tahajud, kemudian baru dibaca doa? Itulah namanya kita tidak cukup belajar satu kitab. Hansip tabut sebuah kitab. Dan dalam bab tersebut sudah dibagi dalam ketika belajar. Ketika sudah menguasai, bisa kita gabungkan di saat kita bekerja. Lagi contoh tujuh mana? Lagi orang belajar gemai motor, ipurno le cara tegon close, cara tegon nigau, cara pelih close, cara tegon gas dan sebagainya. Nyan wate pegah kal mukleh-mukleh. Ketika bersama dengan dikerjanya, nya kengkam tabah aja. Nampak? Nampak mah? Wate tamono aja mukleh-mukleh, wate ta pembuat ka? Kam tahu. Dah belajar mukleh nabab lain. Wate jaga tengun ta semayang tahajud. Je hitamong dalam bab semayang sunat. Olehnya lam yugolom ta'i tatu semayang. Ban kam dapat lagi ada buno tagabu untuk mampakan hana pegah bab kitabnya nyan tanda hansip tabuh kitab tabur. Dan teknik urung pegot kitab, andai kata ubina masalah kepesaho dalam tabuh kitab, raya tak je kitab. Kota raya je kitab. Hana mungkin di tayak buat untuk tamai kitab, dia urung sombuat pi kalagayan. Tetapi dengan kepisah-pisah bersatu pada saat kita sudah bisa. Kitab je nak buat, kad rekam ilmiahnya. Kitabnya buat, kad tersimpan ilmiahnya. Kitab lain kita buat, kad tersimpan dalam memori. Ketika bersatu, yang baru terkumpul, kamu dah ada kerja. Kamu, anda tahu kitab dia pegang kena medung. Nanti asal Quran menanci dasar hukum tinan, tetapi penjelasan hukum guplah meyabih juga guplah dalam Quran, kerubinan Quran. Kau bidunya kamu kitab mentangnya miliaran kitab je itu dia tegaplah asal Quran. Nya kaguplah ke kitab. Ngutronton je kitab. Mami langsung ba Quran guplah habis. Hana mampu tak buat mutabah Quran. Hana daya kamu, jadi hana mungkin kesapat mandum. Namun setelah dikuasai baru bersatu dalam beramal ketika berusaha menuntut belajar dalam bab terpisah. Ketika bekerja ka bersatu. Ada ilmiah doktor ke menancit menyakit demam nyobat, batuk nyobat, sakit ulai je obat. Ban orang sakit mesti go demam na sakit ulai na. Mesti go TV dalam pikiran ji resep nom. Tapi hotel dipelajari mukleh-mukleh haji. Ya sakit cumut nyoba, sakit go nyoba, mukleh-mukleh. Kebetulan ba urutnya sakit go na, tumut na, mumbang na, baca-baca tepu na. Jadi orang baik bibak kamu tahu karena hotel pelajari mukleh bersatu dalam bekerja. Yang baca tu lebih kurang. Berkenaan dengan waktu mustajabah. Awak kita memulai tidur tanpa mengamalkan yang atas tersebutnya, langsung tidur pada jam-jam tertentu pertengahan malam, sepertiga malam terbangun. Apakah hana sebab ataupun hana sebab, tapi terbangun. Apakah terbangun pada waktu pertengahan malam yang termasuk di saat terbangunnya menyatakan haji? Apakah memang mendapat cik katanya waktu yang mustajabahnya? Awak dia terbangunnya tidak tertentu menurut jam berapa yang terbangun. Yang jelas cara Allah menyayangi kepada hambanya bermacam-macam cara.
terkejut karena menangis anak, itu punya sebab. Ya, nah sebab. Terkejut karena kencing, KI, itu sebab. Yang sebenarnya Allah menyuruh kita bangun untuk meminta kepada Allah, tetapi tidak kita manfaat. Di grup tikuh kadang kak terkejut, kak putus dulu kelembu. Oleh yang di grup mi kak kerang kering bak dapur, kak bekah pinggan, perut terkejut. Yang cara Allah kena pukul katanya. Apakah masuk mustajabah? Kita lihat jam berapa. Apakah itu jam 1/3 ke atas? Ya masuk. Kalau di bawah 1/3 berarti tidak berkaitan dengan waktu mustajabah. Tapi nasabab Allah kepukul katanya. Cuma katanya kadang ada manfaat. Adanya tak tarik-tarik dalam gerak tu. Kamu kita lanjut dalam pembahasan kita baca kitab, walaupun bunau kalau tak jawab pertanyaan dan tak coba le takalan dalam salah sebuah kitab yang lain berkaitan dengan adab untuk baru kita lanjut dalam pembacaan kitab adab bunau. Faidatun, satu faedah. Bila engkau bermaksud bangun jam 5 pagi contoh, atau jam sekian umpamanya, bacalah ayat akhir surat Al-Kahfi mulai dari innal ladzina amanu hingga ahada. Nyata benar. Mulai innal ladzina amanu hingga ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. 3 kali. Lega diulang. Setelah diulangi ayat tersebut 3 kali, lalu dibaca ya ruhaniyata hadhil ayat ayqiduni fi sa'atil khamisah kalau jam 5. Kalau andai kata ingin bangun jam 4, diganti kalimat dengan ucapan bahasa ya ruhaniyata hadhil ayah atau ayati ayqiduni fi sa'atil yang kelima khamisah, keempat rabi'ah. Ingin bangun pada jam 3 diganti dengan salisah, gantau nama jam yang katanya ingin tabudah. Bihaulillahi ta'ala, ini telah nyata mujarabnya dengan syarat yakin dan benar-benar diamalkan. Jadi perbedaan sedikit doa yang di belakang tadi ayqiduni fi saati ataupun fi waqti kaza wa kaza. Menyatakan bak fi waqti kaza wa kaza kita kasat jam sekian. Dalam riwayat yang lain bisa juga setelah dibaca 3 kali akhir surat Al-Kahfi dari innal ladzina amanu disudahi dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada 3 kali, dilanjut ya ruhaniyata hadhil ayati ayqiduni fi sa'atil khamisah. Khamisah itu jam yang kita rencanakan. Kalau ingin bangun pada jam 2 diganti fi sa'atis saniyah, jam 3 fi sa'atis salisah, jam 4 fi sa'atir rabi'ah, jam 5 fi sa'atil khamisah. Bihaulillahi ta'ala, insyaallah dengan yakin dibaca maka mujarab artinya sampai maksud dan tujuan tersebut. Lebih baik berkaitan dengan tidur. Dalam hal tersebut kita dilarang tidur dalam keadaan kenyang, karena itu membawa kepada penyakit.
Ni kan nak berkaji dalam kitab pun. Tapi mengkait dengan setelah makan kita tidur. Ini membawa penyakit. Jangan tidur posisi kenyang. Yang kau biasa urung lu pejubu. Tintop draw je dengan ia. Itu agama kagatu tidak boleh seperti itu. Ketika kita larang, itulah akibat banyak penyakit. Urung jamun gamal surah lagi. Urung jamun payang-payang ngomong. Tekedi pihana payang ngomong namun selama uli mana penyakit. Ditanya mati golong draw dan tepu-tepu ni. Lagi mati je. Susah kau ubinai timang dia mati pehitim pulih pihan. Karena terlanggar tapi karena hukum kali gaduh. Ada beberapa adab sebelum kita tidur. Di antaranya berwudu sebelum tidur. Tulis semayang. Kelebihannya apabila mati dalam tidur tersebut dapat pahala syahid yang bina kalabah. Yo golom tai tulis semayang. Hotel tai mantang dia lap semayang. Seandainya meninggal dalam ihnya, tanya terhitung pahala syahid karena ada wudu pada tubuhnya. Yang kahai dah bohyum mahai tak ilayan. Ban kamu rumpok dapat pahala syahid dibebaskan kita kubur karena dapat pahala syahid punya sebab berwudu sebelum tidur. Yang nak pegah lambat penuh, pegah apa lain tak gabung dia. Kemudian dalam sunat tidur di atas lambung kanan. Yo ingat lehung unun. Sunat. Itu lah dom madam tunte ke bayar mangat ayo. Nala dorong ya ada kuih yang tim dengut. Mi ada pula mi kuih yang tim dengut. Menurut doa kenya ayo. Padahal sunat ke ingat lembung kanan. Sekalipun tu orang kata dengut, mu balik gunung balik gede ya hong ke. Ia semayang menanjit, waktu ke bunai semayang walaupun untuk kabatu. Aina ada baru kita peng bawa balik ke kadupe. Kekabati semayang, ada masalah pokoknya yo golong batu naik semayang. Sebelum tersentuh dengan isteri, sebelum batal wudu sudah ada wudu walaupun tu tupeh batu. Ya nam talali ka hukum dia naik semayang walaupun tu batu. Menanjit dengan lembung kanan untuk kau balik kuno balik gede hana masalah menghadap kiblat. Dengan lungun menghadap kiblat. Berarti lagi ada maknya dalam kubur. Mihana menghadap kiblat. Nyontuk han kena ngelungun. Oh tapu kena ngelungun untuk ke menghadap kiblat, karuh menghadap arung kiblat tu ka kedih ke. Lagi apa imanya? Berarti lagi arah kiblat dia kena oleh kena aki kedih ngelungun dia. Walaupun tu orang tengok hoyam gulai ada leleh. Kita niat dalam hati, ya Allah istirahatku ini supaya besok waktu subuh atau pagi mudah untuk berbuat ibadah. Ya, giu ni. Maladum kanya genit, ya Allah nu ihtiar tinggal bunga. Ilun muda kuyak kerja boleh jadi menang. Ataupun punya urung hawai malam genit bu jaga apa-apa dua ke nonton bola. Musim bola kan. Ya baik benar. Esok hari sehat kita lakukan kepada ibadah. Get. Oh benar dah. Tapi kan hoy mau tijik kan? Kawan gede bapak boleh desa. Silakan. Boleh desa. Kemudian setelah niat untuk mudah kita ibadah, kita baca istighfar 3 kali, salawat kepada Nabi 3 kali, kemudian ayat kursi 3 kali, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali masing-masing. Setelah itu baru dibaca doa tidur. Saja doa Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, nya ada pegah-pegah balik. Bismikallahumma ahya wa amut. Pit mata aju. Pu tengut apa yang dengar pit aju. Dandang tengut.
baca apa yang je latih, bermeratib dan sebagainya. Yang baik nak rencana temayang li. Bentuk olehnya ente yang bermakna ni kiban kena berita tagur rumah beladi. Berita kayong peki rumah beladi. Ya, kabeh dia cerita kau pihak perumun li. riwayat ta suka dia perlu ke ami dia perlu ke dengan tadi dia perlu ke tinggal dia di mana pun Nya kaitan mau balang begasnya keun pupa yang je. Keun pupa yang je saya yang kian berangkap apa je keun jan pijeun. Atau gue baca la ilaha illallah sehingga katanya terlelap mata tidur dalam membaca zikir apa saja yang dia baca. Mana berangkap apa kaitan mau subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, la ilaha illallah semuanya boleh. Atau ente boleh baca doa cukeh mana min kiban na berita apa Nah, apa cupo je umpaki pula. Pakai kaji dah kalau menurut aku lewat nyan baik cerita kenan gitu ya. Hanya boleh kontak. Kemudian pada saat terbangun dari tidur dibaca lagi doa walaupun hana yang panjang. Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang mudah lagi tanya. Ya tung semayang baru semayang tahajud 2 rakaat. Yang ge anjur dalam agama ahwate taih kiban cara dan ahwate tengut nibaih pu ta baca. Yang dia selalu dalam beramal. Demang itu yang kemudian taih bismillah hana mutume baca. Jaga dengar alhamdulillah pi mata udip tu hana kemotilan dengar pi hana tingat. Bantu belut mata katanya payu yang na ja yang kaliung. Yang jelas dah benar kan? Mereka jelas ta baca dalam kitab sambungan atau benar. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu an telah diridai oleh Allah daripadanya Abi Abdullah. Tiada daripada hamba yang membaca ia akan akhir surat Al-Kahfi, yaitu qul innama ana basyarum mislukum hingga akhirnya. Kapan dibaca? Pada ketika hendak tidur, melainkan jaga ia pada saat yang ia kehendaki. Riwayat yang lain dari Abi Abdullah ada sedikit perbedaan. Kalau tadi akhir surat diawali dari innalladzina amanu, dalam riwayat ini diawali dari qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya hingga berakhir wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang baca ayat tersebut sebelum dia tidur, maka ia jaga terbangun pada waktu jam yang ia rencanakan. Berbeza dengan tabuno, maka ia tabut tabuh riwayat kan hana jelas dengan le tabut kata doa usaha kata doa himpun. Dan hana aku pegah pi kodonggo kitabnya. Kalau pegah lah kitab lu baca benar baca he. Lega tino hana aku pegah. 3 hana aku pegah, 2 he hana aku pegah matang giyu baca. Tapi jumlah haji hana nya kengka saban lagi urung jiuban hana aku pegah kodonggo gejib. Gejib je galak-galak ro ke. Kelebut pentan dinan karena putunyo ji hana. Dan riwayat daripada As-Sadiq radhiyallahu an berkata ia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hendak bangun pada malam, yakni pada barang waktu yang dikehendaki, dan mengambil ia akan tempat tidurnya, maka hendaklah ia berkata,
Allahumma la tu'ammini makraka wala tansini zikraka wala taj'alni minal ghafilin fa'aikidhuni sa'atan kadza wa kadza. Ini pada kalimat kadza wa kadza, niat ya Allah bangunkan aku jam sekian, jam 2 umpamanya, jam 3 atau seterusnya. Dan menyebut ia akan waktu yang dikehendakinya. Ini pada posisi fa'aikidhuni sa'atan kadza wa kadza, tempat kita niat jam yang kita bangun. Maka bahwasanya mewakil Allah Azza wa Jalla akan malaikat yang menjagakan dia pada demikian waktu itu. Riwayat As-Sadiq, Nabi berkata, jika kita ingin bangun jam sekian ke sekian malam, kita baca hana menyangkut dengan innalladzina amanu tabunu. Riwayatnya langsung dia baca Allahumma la tu'ammini makraka wala tansini zikraka wala taj'alni minal ghafilin fa'aikidhuni sa'atan kadza wa kadza. Ya Allah bangunkan aku jam sekian. Maka malaikat akan datang diwakil atau dikirim oleh Allah, ditugas untuk membangun dan kita jaga pada waktu tersebut. Jadi le riwayat yang katanya hana baca ayat akhir Al-Kahfi. Ahban iganyan geteneu sebelum geih ka sediakan tempat tidur. Berarti iganyan ka menuju ke tempat par yang geih. Ai mana pa yang geih tekedi geih rumah baca, geih ba kedai baca, geih masjid baca, geih ba jalan yang tu baca. Orang yang jalan mereka baca pam ke dia. Yang tu baca ya. Nya yang ilmu tengah jaga. Jadi yo kalau geih gaknya bacanya ile. Yan oleh bacanya truk bak kalimat fa'aikidhuni sa'atan kadza wa kadza. Ya ini tempat niat ya Allah bangunkan aku jam sekian. Maka tepatnya jam sekian Allah perintah, wahai malaikatku datang kepada si fulan bin fulan, bangunkan dia. Kau maknanya kadang muna lagi urung nape ban kata mulaki berjaga ka handa budak. Yang ke lagi urung nape ai nu prelu inan bo. Kai prego ana jaga dia. Kai hơi lego kada pengut. Rumah ana lelum ka kujak gede. Pada yang patna baik benar. Bang ka pugo tak budak. Baik lagi ada MNPP. Kata MPP jamun. Jadi baik sulit. Nabi MPP tamu som tagonya bancerai kilingan tiang tagoji, minta tagoji, pada tiang tagonya baik MN sulit. Ka jaga budak. Teman terkedi. Baca hana jaga yang koreksi lam apa sebab boleh jadi baca hana betul. Atau ka betul ini baca tapi hana jaga na sebab lain pe hana yakin ragu punya pokok. Yang sebab si baik salah dalam membaca dan baik ragu. Yang ka jadi si coba-coba ni. Yang akhir ayat bunuh dalam Al-Quran nekalan akhir surat Al-Kahfi. Mulai dari innalladzina amanu berakhir hingga wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Olehan baru gesambung doa yang ada puno. Nanti belum kita ataupun meyahana tu baca baris setet ba YouTube nekalan nyante sambil dengar tulis karena meta ulang tapi kan hati wati ayuna jojo. Berikutnya dan kata As-Sadiq radhiyallahu an, tidur pagi-pagi itu sangat jahat, menolakkan rezeki. Nya mentambung lo ngam perkara minya puna berkaitan ngon
mudah jum yang katanya perle dan bunuh hang gupi dengan perut rawa bila katanya taih pada waktu pagi itu adalah termasuk waktu yang jahat dan menghambat rezeki dan menguningkan warnanya. Urang kenang bagah penyakit kuning. Olehnya rezeki menghambat dan menjahatkan akan dia. Coba urang buru akai. Maka minyak kita kuat taih leh tubuh akai tebruk. Bingkeng bagah mengamuk leh tanya kun kugap koji buru akai. Olehnya penyakit kuning bagah rezeki jauh karena gebagi rezeki antara subuh dengan ukuran matauro yang gebagi rezeki. Cuman tengah gebagi rezeki kita nyota berarti hana giliran kita yang tengah gebagi kita nyota tengah rezeki tengut ana jatah kita yang mumpung saat pembahagian kita tidur mumpung ana pengumuman jak kena bagi bantuan yang biasa dalam tengut jaga teman yang tengah-tengut yang nak jadi melumpuk kan pakal saah ke bagi tengut ketika bantuan dibagi orang dalam tidur nya aku bagi rezeki dia wate bunga mau te bunga dia tak hana melumpuk rezeki penyakit kuning bagah tenang oleh akai tambah bro jahat perangai bro akai iaitulah tidur orang yang jahat. Itu namanya tidur orang jahat. Bila dia tidur waktu pagi, semakin jahat semakin tidur. Semakin tidur semakin jahat. Bahwasanya Allah Ta'ala membahagikan rezeki barang yang antara naik fajar hingga naik matahari. Artinya dari subuh. Pengertian naik fajar waktu subuh hingga naik matahari waktu pagi. Lebih baik setelah salat subuh jangan kita tidur kecuali mendekati waktu zuhur, sudah lewat matahari naik. Jam-jam 10 ke atas. Itu namanya qailulah. Saat itu sunat kita tidur agar terbantu kuat ibadah waktu malam. Jam 10 ke atas. Jangan tidur jam 10 ke bawah. Itu saat dibagi rezeki. Maka orang tengut udaya kakak hana kena geliran udaya. Maka takuti olehmu akan demikian tidur itu perlu kita jauhi. Saat tersebut jangan kita tidur. Dan diriwayatkan pada firman Allah Ta'ala fal muqsimatu amran, mereka itulah malaikat yang membahagikan rezeki anak Adam antara naik fajar hingga naik matahari. Pada ketika naik fajar waktu subuh hingga naik matahari, itulah saat malaikat sedang membagi rezeki kepada manusia. Maka jangan kita tidur supaya kita mendapat jatah. Maka barang siapa tidur antara keduanya waktu subuh dengan naik matahari, waktunya saat keluar fajar, artinya naik fajar, dengan waktu naik matahari, di antaranya waktu bila kita tidur, maka yaitu tidur daripada rezeki. Rezeki juga tidur. Anak mumpuk tanya tengah bagi rezeki tak rezeki pi apa itu mana rezeki tidur? Artinya tidak mendapat jatah, makna tidur. Benar? Katiin dong aku. Hah? Katiin dong. Bukan tendon. Bingung kan? Oh, nyanyi bukan kedua ni. Aku budak kok pun. Ya. Kadang kau tadi ngapa kamu budak? Dia nya kebiasaan tak tahu.
truk orang. Lừa từ bữa, lừa ya pintar kuih bawa warung. Nyawa tu. Poh ti kuda kata pun. Poh ti kuda kata tinggal tu yang baru dah. Yang kan pai dah bukan dia lo kan. Pai tak kenal. Kaji robah. Pai dah apa? Kaji robah. Kaji dah biasa. Memang mangat oleh tubuh si bu mangat. Tapi bak bu mangat membawa kepada binasa punau. Yang payah terlawan. Bu mangat Yang kebiasaan puasa dengan lebih jika. Robah sih. Karena kata biasa menat mangat aja je menat. Obat mangat ilake aja. Sabar be ile kira-kira popo 10 hotu dah sembayang Tuhan le. Bahaya dah ni bunga. Oleh mukraluk gara-gara bunga. Maka akai bro punau. Kena punau pegang jahat punau. Tidurlah waktu jahat, orangnya juga jahat. Mukraluk mupae oleh. Ke mukraluk ubi mutamah raya lo. Mupae. Jadi oleh tu kudo akai tu bro rezeki jo. Leh dah semayang sunat duha, poh tiplo, nya kajit dai. Ha walaupun sunat duha kan buat poh tiplo. Dari poh katong dengan poh 8 nya kajit. Tapi untuk dai dah semayang le sunat duha dan baik le dai mia golom truk poh tiplo. Nam rasakan tuamu? Nam kerana mupai oleh? Yang punya bro pakai yang salah kan. Ada. Kayak campur tapi tu gua tinggal ni. Berokai anak bingkeng. Bengih baga. Yang katanya anjing. Nya nak pun jauh beli bak gaya mentang kamu ho. Nya nak payah ada bukan nak. Gaya cara menjawab kamu ho. Yang kenya bak bengih baga. Nya tebak cik yang kamu keralup. Kaje kurangi. Peglih keralupnya ramidirnya kamu kumat. Ada walaupun belum puasa. Memang jika kada pumangat mana leh tubuh dak kamangat lagi mangat aja ilake aja tapi bahaya. Tapi kadang hana terasa aja kal mana terasa sekian trip terasa membandingkan pulang kalau pun aja sekarang sudah lupa. Yang kamu lagi deh. Hotel dah kubah orang kampung berkah mudah tak ingat ino ada buki-buki kad rasa. Ni hana langsung lagi orang mau penyakit ke hana aje. Umpama je bang pajuh pulang apa langsung penyakit hana na reaksi je. Ada je ubat ke menan je. Ada masa bekerja, ubat na masa bekerja. Oleh yang makanan yang membahayakan juga reaksi masa bekerja sekian baru terasa. Yang menan je. Kan bandai menan aja sekian baru ule kamu cawo hana le nyaman kamu cawo bingkeng baga mampu ke bingkeng iluar ataupun bingkeng dalam nya lain hai mana bingkeng dalam ilumo iluar hana ladum bingkeng iluar hana ilumo ladum banduana gara-gara bingkeng ilumo iluar hana moho buku kakak ada juga baju kau pengen nyan penyakit gara-gara apa benar sari le subuh. Assalamualaikum. Ingat Pak Mat Kordro ni baik le. Ya. Kamu pak penyebab kan? Yang ke penyebab. Dan penyakitnya mia diluh li doktor hai tu me dengan alat doktor. Pakan hai tu me kananya hana menyangkut dengan rumus doktor ya. Tapi penyebabnya ke dengan ilmu kesehatan yang pegang dalam kitab nyo penyebab. Ya lu ngala doktor hana dia USG pi hana deuh kan. Hana itu pu idron anda banyak tidur waktu subuh. Handeuh ba alat wayan. Oleh pudu alat ba oleh lam pakai le tua muo. Anda banyak tidur sedang matahari naik. Nya handeuh si bawa alat wayan. Tapi urun tinggal aja mumang aja oleh umpai aja oleh pakai. Ngejak rumah sakit lu hana deuh. Nya ke dengan ilmu agama pun yang ada. Kamu ha yang payah tak pegada walaupun yang ka biasa hanjit le. Mang kecuali kamu karat datha 3 go. Nya ke mana pegot. Sebenarnya hanjit bak 3 go nya mangai la kelau. Mana daripada sering ke 3 go.
Oh, mati gogonya lagi apa benar? Tapi dia cerita mengaku apa masih kurang. Mengaku benar. Ini pegang dego, kampungnya juga. Dari riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, diikat oleh syaitan atas tangkuk seseorang kamu apabila ia tidur 3 ikatan. Yang tabung benar. Benar akan selesai golom taih kiban. Olehnya menjaga jempulan kiban, wate mustajabah pajan yang kali cerita benar. Olehnya lam ahwate kita yang kata ada 3 ikatan yang diikat oleh syaitan pada seseorang dalam ketiduran. Nya mandung dia merasa, mak kadang hana ada depu maka hana merasa. Lagi yang pemaji mana? Urang bung tengah ipe legap hana merasa agaknya bung. Depu rawat deh kamu tumpuk ni ipe baru. Betul. Yang papa miakan bodro nah nasi pun kali pubu ego ana miakan bro tapu kan gu kerja hai le. Ki yang ka betul dah hai le nya hana data pajan. Bok detik baru depu yang kai pegrup bung lego. Cik bertengku rupa. Ya, abu dengku. Ya, kami ada dengku madai rumah dapat jumpa putih lagi yang kejadian. Jadi saah laginya hana rasa kata. Pajan dah depu roda, wate lihnya terjadi baru. Perlu diketahui di manakah 3 ikatan yang diikat seseorang ketika tidur oleh syaitan. Yang pelen depu. Menyekan dupat heboh katanya kan dupat pula bedikat bagi ni pula bagi liu. Panen aku mah ikat bagi tiap pula bagi liu. Kana mungkin diikat padaku tiap pula baca dah. Faham? Diikat pada leher kita lepas pada tangan. Ana nyambung. Lagi orang tak kau le, ya je ubah je mukam, ana nyambung. Heboh ikatan berdupat. Kan dupat. Mudah pegang kalau. Baca dah dupat. Ya. Kecuali kalau baca kita awal. Mendindingi ia atas tiap-tiap ikatan pada tempatnya, yakni menegah ia akan perasaan dan pendapat daripada orang tidur itu supaya tiada jaga ia. Padahal berkata syaitan itu, tinggal lagi atas engkau malam yang panjang, maka tidur olehmu. Igusu-gusu bak muka katanya. Igusu bak oleh. Wahai cubang wekeun, malam masih panjang, masih jauh dengan pagi, tidurkan terus. Igusu-gusu mata katanya. Mampan jaga tengok tinggal katanya. Oh, menteng awalnya. Trip menteng bungo. Kilo. Yan ka kenang tapai ikat lah yan. Bila ban jaga terasa ku datuk menteng panjang wate. Yang ka diikat tapo. Nantam lagi yan. Yang nak buka hana yan. Cina yan. Menegah perasaan dan pendapat daripada orang tidur, dihambat, dihalang supaya kita tidak terbangun. Baik tak betul? Baik jaga. Caranya dia berkata oleh syaitan, wahai orang yang sedang tidur nyenyak, tidurlah. Waktu masih panjang. Baik tak betul? Besok kamu ada kerja ini, kerja itu, sayang kamu, pening besok. Kamu besok banyak pekerjaan, tidur supaya fit esok hari. Nantam mana? Ya yang menyangkut dengan orang-orang kerja mana? Jo bang, bawa dan muda. Kamu besok banyak tugas. Ya, yang tengok kena bagi radia tu gaji umpamanya. Kena radia, pening. Ini dalam keadaan hari agak panas, mumang. Ada bang. Masalah tu bo, igop bang naci handai muda. Banyak orang bang enggak bangun subuh. Abang besok radia di simpang itu agar fit ya tidurlah subuh enggak ada apa-apa. Nyangka kena
kairanti. Manso yang kena, yang keenam. Profesi caranya bermacam-macam. Mia menyangkut ngon gedanya. Orang kerja tak menancit ni pegah. Ju bang do bau tengok cukup le. Banyak sekali pohon kelapa yang perlu kamu manjat supaya kamu kuat, tidurlah. Bermacam-macam cara. Yang kerja gantung mana kamu tugas masih banyak. Surat orang belum selesai. Tugas kamu belum selesai. Tidurlah supaya kamu besok pikiranmu lebih segar. Digosok aja. Dengut. Pak kenang ya. Jangan kena mata le tu boh. Kau kena mata. Kuaceh ke mana cara ibu kah? Cara ibu kah ke mana? Oh, 3 pura bukan. Jadi bagian terdam pura ini pura hamil. 3 rigah rabu. Sebuah tidur terus. Mungkin ini sudah dekat dengan puasa, banyak pembeli bakung. Banyak pembeli bakung supaya fit enggak usah bangun, tidur subuh. Langganan bakung tengok karamel pre. Kadang ya macam-macam cara ipungun. Ipungun dah menancitlah. Pengurus jumca menancit, dah orang tengok bang ada dia menjaga. Nah ju yan talawan ngenhan yang kehinan kita yang ada muda ngeken muda. Mia hai talawan kakak ada muda dia. Mia talawan baru pisang je ke bandit tang yang 3 haji. Hai poh dia yang mentang talu ke bandit. Tak kala lah pun lu Mekah dia tu. Lu Mekah. Sembahyang Mekah. Mekah Madinah. Kadang pun Madinah. Ya. Mekah. 3 gak buru yang ke lantika tengah ke ya. Maka tidur olehmu, maka jika jaga ia dan menyebut ia akan zikrullah, terhurai satu ikatan. Begitu terbangun untuk kita lepas ikatan yang sudah diikat satu tempat itu, bagaimana kita lepas? Langsung menyebut zikrullah. Nyan kadehah ikatan guna. Mata yang gehon yang berat guna kasemangat hanali dicupit bateng kampung. Yang ngemplah kata mana baca zikir Allah. Antara lain pun baca doa ada benar. Doa yang kali ikut benar. Doa jaga. Maka jika mengambil wudu ia terhurai satu ikatan. Setelah hati-hati semayang, kata pelah lem tabuh ikatan tu. Nak nampak ikatan tu pelahnya? Bak kaki. Bak yak semayang, aki mencaruh. Berat datatnya. Mupalit yan. Payah tak pelah dengan dia semayang. Tu je semayang, yang gadah ikatan bak aki pun. Jadi ikatan yang kedua, cara tak pelah dengan ia semayang. Ban kata pelah dengan ia semayang, pui langkah. Untuk biar semayang. Menyahan mencaruh bagi aja kejap. Maka jika sembahyang ia, terhurailah segala ikatan sekaliannya. Leh ke semayang, nyan tuplah bantabah badan. Mandum tuplah. Artinya bak mekarat-karat guna tang ka sakit ki iang. Ka sakit takua. Ka sakit fa mucut mendung. Dengan lihat ke semayang, nyan mandum tuplah ikatan segar bantabah tubuh. Ada mulanya ke zikir, ke wirid, ke musalawat, baca Quran, analimika. Jadi ikatan pertama benar taplah, bajaga tengut baca zikir. Kedua, bajaga tengut tung dia semayang. Yang kelih dengan jak semayang. Nyal heboh. Mia ka taplah ban heboh. Nyan ka bebas, kaje ta grup-grup tengok ka aman daripada digenggam ataupun ikatan daripada syaitan. Pun nak tanya. Dia pun lengan baru punong. Yang ke galem buka pun pajan tarasa kan awal kan kalem bojon tau. Lagi urang bong ipu grup legop tengah ipu grup hana terasa kaya. Lagi umpama je urang oma bang pai tam rumpong drone.
ubi naurai paling kriat muti baru kau hayu muti khan kopi hana tau bantu nyo kapai mengan ron tu cia ada tabo bongko bi murumpo gua tak kriat walai awaknya tapi pegah balun ron paling murah hati nya kapala awaknya tapi pegah balun ron paling setia walai kriat tha bandung nyan hebo bongko ruko hanai the tu bi habis peng tu nyan baru ruko ro ke kali lembu junto no oleh nya ni ji maka awak je lembu junto apa nyanyi kan oh nya ana bak dawanya tengok lagi nya hana rasa ji tengok lagi oh leuh menan baru barang apa lagi lagi anak muda pelalo li anak darah kau nanti lumbang ni kau ngeron pulang pulih habis pun yang na dagamnya pempeng ni dia belah baku ngapi bu tinong nyanyi pajak itu pura gua barmo dah baku ngtane belah cau baru itu pura hanali bunuh hana na itu pura ji leuh meramah baru maka berpagi-pagi ia rajin bagi taat dan ibadah setelah 3 ikatan sudah kita lepas maka kita sudah rajin taat dan ibadah. Anali mengikat, kamu dah tak ibadah, leheboh ikatan ka terlepas. Dan lepas ia daripada segala ikatan syaitan. Dan baiklah nafsunya. Dan jika tiada perbuat ia akan yang 3 itu, berpagi-pagi ia jahat nafsunya, dan segan ia daripada mengerjakan taat dan ibadah. Sebalik yang di atas, kalau tidak mampu dilepaskan dengan 3 ikatan, tidak mampu salat subuh malas berat. Hai betul. Tapi mereka tak pelah guna, ka yakin tak ibadah dan bermacam-macam dalam berbuat baik. Nah, pertanyaan? Pekan kat tengah. Segala pertanyaan menukar nah. Yang ke semayangnya lebih goda lo mesti. Belum ngambil dah. Kalau ada maksudnya kan maya hotel tak ada cok puasa nyan berat dah pun kenaan kana orangnya pun. Maya anak ada puasa kan sudah subuh. Aja bawa kopi dah pun dah minta rezeki. Ya. Mami anak dia tak buat tahan kerja bawa kopi yang ke digoda balik lui balik ke dia orang dah kopi. Baik. Menyata tim na cara untuk talawan. Kiban cara untuk talawan. Tak pelalero tebak taboh-taboh buat untuk menghambat bejak olain. Hai rencana karena benda pihak loh. Han Hai dia tak sembahyang kan. Dia tahu rumah rencana tak cakap Quran tak ber. Dan jika kau nanya rencana mendah dia tu rumah dia tersud rupiah tu baca-baca. Kalau melihat kau merubah. tak olah cara lain. Mia tahu apa rumah hai tabun kamu lihat nunggu piah karo taik bek tahu rumah. Ilmu nak orang berdua. Mana tu Sapu go aju ada mata ada budak dia bunau. Ada mata ada budak dia ada pugo ngan urang yang bersangkutan di rumah. Jadi leh dia semayang subuh di rumah masjid menyatawo aruh taik bek tahu baca-baca Quran di masjid mungkin dengan penguh lampu lagi nyo tak bisa bertahan betul dengan naur lain juga tidur dua gebut juga dia kamu tambah semangat mia dengan tawa pak rumah tengut baik tawa pak rumah walaupun untuk siat tabut tengut si lebih hebat daripada rumah pun kan tengut dia tawa mia tinam tu mia buku Quran menduaga baru tengut kan nilai masjid tinam lebih raya nah pahala etika mia barmo langsung tengut mia tinam tu mia buku Quran menduaga dah tengut kamu nah badro nah cara long ji mia tertib wate tam zikir musuh berayu jo musuh berayu baik dalam zikir lamati mirta te zikir lati tengut Rabbana
بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي على وقراباتي لنا في دين